Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace about to me. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live
suaramu, mari tinggikan Yesus. Katakan Yesus baik, Yesus kau sungguh baik bagi hidup kami. Ku memuji namamu, haleluya. Oh, selamanya ku tinggikan. Oh, Yesus kau setia, kau tak tinggalkan kami. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kami hidup hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kami, bahkan sampai hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat, pewahyuan, agar kami bukan hanya mendengar tetapi menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam saat teduh. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap semangat ikut saat teduh, tetap semangat bangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini, saya ingin sharing kepada saudara sebuah firman Tuhan yang saya beri judul, Memperbesar Bejana. Salah satu kisah menarik dari Alkitab yang memberikan sangat banyak hikmat atau pewahyuan. Salah satu kisah yang favorit saya yaitu tentang Elisa dan janda miskin. Mengapa? Karena dalam satu kisah saya dapat belajar banyak hal. Dalam satu peristiwa, dalam sudut pandang yang berbeda, kita dapat hal yang baru. Dalam sudut pandang yang berbeda, kita dapat hal yang baru lagi. Saat ini saya ingin share tentang peristiwa Elisa dan janda miskin, yaitu tentang memperbesar bejana. Kita tahu bahwa kisah di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3-5, saudara bisa baca bahwa ini tentang janda miskin yang bertemu dengan Elisa. Dan Elisa melakukan sebuah mujizat, yaitu minyak yang tidak pernah berhenti ketika dituang. 2 Raja-Raja 4 ayat 3-5. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Di sini saya menggarisbawahi atau menyoroti sebuah kata, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saya belajar bahwa minyak berhenti ketika bejana penuh. Artinya semakin banyak bejana atau semakin besar bejana, maka semakin banyak minyak. Minyak berhenti bukan berarti karena minyaknya habis. Mujizat berhenti bukan karena Tuhan udah gak mampu lagi untuk mengadakan mujizat, atau berkat Tuhan habis, persediaan Tuhan habis. Enggak seperti itu saudara. Minyak berhenti bukan karena minyak habis, tetapi karena wadahnya penuh. Saudara perhatikan hal ini. Berkat Tuhan selalu lebih besar daripada kemampuan kita untuk menerimanya. Tuhan itu bagaikan seorang Bapa yang baik, yang punya segudang berkat dan kebaikan, dan menunggu kapan kita siap untuk menerima, dia langsung berkati. Tetapi yang terjadi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan belum siap untuk menerima berkat Tuhan. Bisa saudara bayangkan ketika minyak itu gak pernah berhenti, maka yang terjadi adalah hal yang kurang baik, yaitu minyak akan meluap keluar dan mengotori semua lantai. Lantai akan menjadi licin, rumah akan menjadi berantakan,
Dan banyak hal lagi yang dapat saya jelaskan kepada saudara. Ketika berkat Tuhan melebihi kapasitas kita, justru itu akan merusak diri kita. Ketika kita diberikan sesuatu yang kita nggak mampu untuk kelola, itu akan merusak diri kita sendiri. Untuk seorang anak SD, karena seorang bapak sangat mengasihi anaknya, dia belikan motor, itu akan merusak kehidupan si anak SD ini. Karena dia belum mampu, kapasitasnya belum mampu untuk diberikan motor. Apalagi diberikan mobil. Saudara, kita belajar bersama bahwa berkat Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita yang menerimanya. Terkadang dalam kehidupan ini kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkati saya lebih lagi. Tuhan, berkati aku lebih lagi. Kasih aku lebih banyak lagi Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mampu mengelolanya ketika Tuhan berikan lebih? Apakah hari ini kita sudah menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah hari ini kita mampu mengelola setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita sudah jadi orang yang dapat dipercaya? Saat ini mungkin sudah bukan saatnya lagi, sudah bukan levelnya lagi kita percaya sama Tuhan. Itu step 1. Tetapi level 2, level yang lebih dewasa adalah bukan lagi tentang kita percaya sama Tuhan, tetapi tentang Tuhan percaya sama kita. Bisakah saya dan saudara menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Ketimbang kita selalu berdoa untuk minta lebih, mari kita minta sama Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. Mari mulai kita ubah doa kita menjadi, Tuhan, jadikan aku orang yang lebih dapat dipercaya. Tuhan, berikan aku lebih banyak tanggung jawab. Tuhan, mampukan aku untuk mengerjakan segala sesuatu dengan lebih baik. Tuhan, mampukan aku untuk selalu excellent dalam segala hal. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang setia pada perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Ini prinsip yang harus kita pelajari bersama. Mulai sekarang, mari kita mulai melatih diri kita. Mulai memperbesar kapasitas kita. Mari kita mulai belajar untuk mengelola waktu. Mari kita belajar untuk setia terhadap perkara kecil. Mari kita belajar untuk selalu melakukan yang terbaik. Mau itu dilihat orang atau tidak dilihat orang. Mau itu hal yang besar maupun kecil. Mari kita terus memberikan yang terbaik. Salah satu value atau nilai yang dibangun di Home Community Church adalah nilai excellent. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan mari mulai berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Ketika kita dapat melakukan itu, saya percaya kita sedang memperbesar bejana kita. Kita sedang memperbesar kapasitas kita. Maka saya percaya berkat Tuhan yang lebih besar siap untuk Tuhan curahkan ke dalam kehidupan saya dan saudara. Mari mulai memperbesar kapasitas kita. Ketimbang meminta lebih banyak, mari kita minta agar setiap kapasitas dan bejana kita dapat Tuhan perbesar. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang generous. Kami punya Tuhan yang murah hati. Kami punya Tuhan yang maha kaya, yang melimpah. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat setia dalam perkara kecil. Untuk dapat melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan, perbesar kapasitas kami. Mampukan kami untuk terus dapat memberikan yang terbaik. Karena kami percaya seiring kapasitas kami bertambah, kualitas kami bertambah, maka berkat yang dapat kami terima dan kami kelola pun semakin besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.